Baik, Tika, terima kasih sudah berbagi pengalaman berkaitan dengan dunia cyber. Ya, saya sempat waktu itu membaca di Kompas kalau nggak salah ada apa itu informasi mengenai diduga ada apa ya Dukcapil kalau nggak salah ya itu 337 juta data Iya, itu bocor. apa kena ya hack lah semacam itu bocor lah semacam itu ya. Iya, Jadi rupanya ini mungkin menjadi ranah Tika di dalam konteks pengamanan data ya. Nah, iya. ada ilmunya di sana ya. Tentu kita Mm, sebagai warga negara sempat was-was juga karena kan di dalam informasi di Dukcapil itu kan ada nama ibu yang mungkin kan sering dipakai untuk apa security waktu kita punya bank data itu kan ya. Nah, itu Iya, memang sangat-sangat apa riskan begitu. Jadi betul tadi kalau ada kebocoran satu orang yang mau melakukan ya itu bisa bisa fatal akibatnya untuk warga negara gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian ya, silakan bertanya kepada Kak Tika mengenai dunia cyber ataupun apapun yang bisa ditanyakan terkait dengan dunia kerja di lingkup misalnya ASN atau bagaimana prosesnya, kok bisa sampai di sana dan seterusnya. Silakan, saya beri kesempatan dulu ke teman-teman. Mari. Baik, kalau tidak saya akan memancing pertanyaan. Biasanya memang mahasiswa itu malu-malu, seperti di kelas. Dulu Tika itu juga malu-malu loh. iya, Nah, Tika waktu di kelas itu apa terbayang nggak ya waktu di kelas ya, terbayang menjadi seorang ASN yang berkecimpung di dunia cyber ya, sementara waktu itu kan kuliahnya di matematika, mungkin juga pemrogramannya tidak terlalu banyak ya, mata kuliahnya ya, lebih banyak ke matematikanya, ada yang terapan, ada yang murni. Mungkin bisa cerita sedikit kegalauan atau ya, silakan Tika. baik. Terima kasih Pak Aris. Jadi jujur sih emang nggak terbayang ya. Saya masih ingat betul waktu itu pas lagi sidang skripsi kan kebetulan Bapak juga sebagai penguji pernah menanyakan habis ini mau kerja di mana gitu lah kurang lebih ya. Ya. Terus saya menjawab saya ingin kerja di finance gitu kan di keuangan. Dan betul itu berapa hari setelah itu tuh saya langsung kerja Pak di finance. Jadi Hmm. saya benar-benar nggak ada gambaran untuk menjadi seorang ASN apalagi handyman. Sampai kurang lebih saya 3 tahun ya menjadi data analis, meskipun bukan di finance lagi, waktu itu di pelayaran. Waktu itu ada ini ya, santer lagi membahas tentang Omnibus Law ya. Terus Hmm. saya punya kekhawatiran sendiri, aduh bagaimana ini nanti kalau apalagi waktu itu Covid gitu ya, kalau saya kena perampingan dan sebagainya, meskipun sudah kartab dan ada kesempatan untuk CPNS itu, sebenarnya iseng-iseng berhadiah aja gitu, Pak. Ternyata, akhirnya ya tembus gitu dan, sekarang udah kurang lebih 3 tahun berarti Hmm. menjadi saniman, tuh, mmm. Iya. Waktu apa lulus itu kan biasanya sebagai fresh graduate itu kan menghadapi lingkungan kerja yang beraneka macam apa manusia di sana dengan tabiatnya macam-macam itu ada proses yang bisa di apa sharekan di sini. Ya, tentunya ya, yang namanya kita bekerja dengan berbagai macam orang, berbagai macam karakter, pasti, butuh penyesuaian yang ya yang ekstra mungkin gitu ya. Namun saya bersyukur bisa berkuliah di Sanata Dharma yang waktu itu mewajibkan untuk mahasiswa itu harus punya minimal ikut satu organisasi gitu ya. Kebetulan waktu itu saya juga ikutan HMM dan beberapa organisasi lainnya. Jadi itu mengasah soft skill saya, sehingga waktu bekerja itu agak lebih mudah gitu, karena sudah berproses di situ. Oke. Jadi buat Ya. teman-teman, saran aku kalau misalnya kalian ada apa namanya, organisasi yang diminati terutama, ikut aja karena itu bakal berguna banget nantinya di dunia kerja, baik di swasta maupun di pemerintahan. Oke. Kalau terkait dengan ini keterampilan apa
komputer ya, programming dan seterusnya. Kamu kan tidak terlalu banyak mendapatkan di mata kuliah, tapi kan dunia yang pertama kali kamu masuki kan juga dunia programming ya sebenarnya ya. Tadi sebagai data analis dan sebagainya. Ini apa proses adaptasinya itu sulit atau bagaimana? Ya, lumayan sulit, cuma untuk, waktu kuliah di Sanata Dharma Matematika kan ada mata kuliah Alpro juga ya, waktu itu Iya. juga, Iya. diajari gimana kita istilahnya ngoding gitu ya dengan MATLAB seperti itu. Hmm. Kurang lebih sih, mungkin kalau secara bahasa pemrograman beda, tapi untuk Ya. logikanya itu sangat terpakai untuk, kita, di Python seperti itu terpakai sih, Pak, gitu. Cuma memang masih, harus continue learning ya, karena kan, peretas di luar sana itu kan canggih-canggih gitu. Jadi kalau Hmm. kita lengah sedikit, ya pasti kita akan ketinggalan, seperti itu. Iya, oke. Jadi harus memperbaharui diri terus ya pengetahuannya ya. Betul, Pak. Oke. Nah, yang tadi yang data analis yang pertama itu apa yang Tika lakukan di sana? Data analis itu waktu itu lebih, fokusnya ke P&L report, analis ya. Jadi, ketika waktu itu tiap tiap bulan atau tiap tahun kan ada evaluasi profit and loss. Hmm. Jadi kita memaksimalkan, keuntungan dan Profit ya. meminimalkan kerugian ya. Hmm. Oke, itu untuk mengambil keputusan pihak-pihak pimpinan ya, Iya, untuk running optimasi. bisnis dan sebagainya. Oke, Iya. oke. Jadi nyambung ya matematika dengan data analis ya. Nyambung sekali, Pak. Oke, baik. Silakan teman-teman. Ini yang angkatan 2023, ini wawasan baru ya. Jadi Anda baru menapaki semester 2 nih. Silakan kalau ada apa hal yang mau ditanyakan. Ini Haris ini minatnya di komputer ini, Haris. Oke, Saya mungkin silakan. kuris, Pak Ya, Haris. ya baik, ya. Nah, sambil nunggu teman-teman kalau ada nanti pertanyaannya. Oh, di apa biodata yang kamu berikan ke saya itu kan ada gelar baru gitu ya. Tidak hanya SMAT gitu ya, tapi juga MPD gitu ya. Kalau saya nggak keliru ya mestinya Magister Pendidikan kan gitu ya. Bisa Betul, cerita Pak. anunya itu dari mana, kemudian kok bisa akhirnya mengambil MPD, kemudian bidang yang kamu temu apa tekuni itu apa kamu gitu ya. Silahkan Tika. Ya. Oke, izin cerita, Pak. Jadi, waktu itu kan saya lulus tahun 2017 ya, dan, itu saya, merasa meskipun sudah mendapatkan pekerjaan gitu, namun, saya masih ingin terus belajar gitu. Dan kebetulan waktu tahun 2018 setelah 1 tahun riset dan dapat informasi dari teman-teman, ada kuliah S2 yang untuk, karyawan gitu. Kebetulan sama-sama di Jakarta, lumayan dekatlah dengan rumah. Jadi saya mikirnya daripada saya weekend itu, tidak produktif gitu ya, jadi saya ambil kelas waktu itu di Sabtu Minggu. Kebetulan masih matematika juga, cuma matematika pendidikan gitu, jadi MPD Hmm. gitu, Pak. Cuma itu lucu juga karena sebenarnya dari 2018 itu kan saya udah lulus di 2020, tapi sebelum CPNS gitu waktu itu. Dan harusnya wisudanya kan juga 2020, cuma karena Covid, jadi saya tuh baru wisuda itu akhir tahun kemarin, Pak. Tertunda 3 tahun, Di gitu. universitas apa, Tika? Oh, namanya Universitas Indraprasta, sebenarnya Oh, PGRI itu, Pak. Indraprasta. Ya, ya, Iya, ya. gitu. Ya, Oke, menarik cerita. gitu ya. Ada apa itu ya? Apa menekuni pendidikan matematika ya. Ya. Kalau ini Tika, kalau di Sandi negara ini ya, Sandiman Mhm, ini ya, baru saya dengar itu Sandiman namanya, gitu ya. iya, Itu susah mhm, nggak toh, gitu ya. Ketika kamu ngelamar, kemudian kamu dites mhm, apa, kemudian setelah itu saya lihat juga ada pendidikannya, gitu. Saya belum bisa mhm.
apa ya, ini dunia yang baru bagi saya, aku belum pernah dengar ini pelatihannya seperti apa, kemudian yang kamu kerjain itu seperti apa gitu. Kemudian anunya tadi ya, bisa cerita. Hmm. Baik, jadi untuk di Saniman sendiri, untuk prosesnya sih sebenarnya mengikuti seleksi CPNS seperti biasa saja, Pak, gitu. Hanya memang, Saniman ini pada dasarnya itu, mayoritas memang di BSSN, Pak, di Badan Siber dan Sandi Negara itu dia, apa namanya, organik mengambil dari, lulusan STSN sebenarnya. Nah, untuk, saniman yang di luar, STSN, itu biasanya mengambil lulusan matematika, teknik informatika, dan teknik elektro, tapi, biasanya bukan, untuk yang di BSSN-nya, tapi di, mmm, apa ya, misalnya Diskominfo provinsi, kabupaten, seperti itu. Cuma, kalau kayak tadi kan adik kelas ada yang namanya Nuki kan di BSSN. Nah, berarti berarti sekarang udah mulai bisa, tapi kalau waktu zaman saya itu masih lumayan organik gitu, Kak, semuanya dari STSN. Nah, untuk, tesnya ya standar berarti untuk mengikuti CPNS itu ada SKD namanya, itu, seleksi kompetensi dasar, itu ada TIU, tes intelijensi umum, kemudian ada TWK, tes wawasan kebangsaan, dan ada TKP, tes kepribadian, seperti itu. Nah, ketika sudah lulus, barulah masuk ke SKB, yaitu seleksi kompetensi bidang. Nah, itu mulai mengerucut, kalau waktu zaman saya itu banyakan, ininya, pertanyaannya seputar kriptografi, Pak, waktu itu. Jadi, dari situ setelah lulus, tergantung instansinya lagi ya, apakah, medical check up langsung, menunggu hasil atau ada juga yang masih, ada wawancara dengan user-nya masing-masing. Kalau saya kemarin langsung dari MCU, langsung ini, menunggu SK seperti itu. Nah, nanti dari SK, itu kan, SK-nya masih SK CPNS. Nanti ada pelatihan dulu namanya Latsar, pelatihan dasar. Menunggu selama 1 tahun, baru diangkat menjadi, PNS 100%. Kalau sudah PNS 100%, nanti ikut lagi pelatihan untuk yang, pembentukan sandinya itu sendiri, yang namanya pelatihan JFS itu, Jabatan Fungsional Sandi, dan pelatihan Sandiman Dasar. Nanti ada lagi SK-nya, SK Sandiman Ahli Pertama, seperti itu, Pak. Nah, untuk kegiatannya sendiri, sebenarnya tergantung juga dari kemampuan instansi masing-masing ya. Kalau di pusat saya rasa, pasti sudah, canggih sekali untuk tupoksinya. Kalau untuk yang, pemerintah daerah, terutama yang masih di tingkat 2 ya, kabupaten atau kota, itu, biasanya tupoksi pertamanya itu, tugasnya itu pelayanan tanda tangan elektronik, Pak. Cuma untuk desain ini memang masih terbatas pada, ASN, atau PNS saja. Tapi, ke depannya akan dibuka juga untuk umum seperti yang tadi disebutkan ya, Privy ID, DocuSign. Jadi, untuk sertifikat elektronik termasuk integrasinya dengan sistem-sistem terkait, lalu kalau misalnya instansinya ini sudah mampu untuk membentuk SOC dan CSART, masuklah ke penanganan insiden handling. Namun itu, nggak serta-merta bisa menangani kan, butuh pelatihan dulu, seperti yang tadi vulnerability assessment, pentest. Jadi ada pelatihannya baik dari BSSN sendiri maupun di luar dari Komtia atau selain Komtia tuh apa ya, ada pokoknya beberapa sertifikasi yang di luar situ. Untuk, teknis apa namanya, mencari celah kerentanan dan cara penyerangan dan penanggulangannya, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, untuk, saya sendiri karena ini masih on progress untuk pembuatan CSART dan SOC-nya, jadi ini masih masa-masa diklat, Pak. Jadi masih ngejar sertifikasi untuk Pentest dan CEH-nya, nanti, paralel dengan pembuatan CSART. Nah, cuma untuk monitoring traffic, jaringan, anomali seperti itu dan termasuk OSINT-nya itu sudah dikerjakan, seperti itu. Ya, oke, makasih Tika. Menarik sekali gitu. Kalau sekali pertanyaan terakhir untuk dari Iya, saya, nanti saya banyak tanya malah. iya, Eh, sebagai alumni matematik, saya ingin tahu. Tadi kamu kan mencoba alumni matematik Dharma lah, gitu ya. Dan spesifik ya apa. mhm, Kemudian kamu nyoba untuk apa studi lagi gitu ya di
di universitas lain kan gitu ya. Kemudian Iya. sekarang juga di cloud ya, banyak apa itu tadi ya di cloud ya dari net. Mm. Itu em, apa ya? Kamu merasa lebih mudah gitu ya, lebih mudah mempelajari sesuatu di luar gitu ya, Mhm. atau ya sama aja gitu ya, gitu. Eh, ya kurang lebih sama aja, cuma mungkin perbedaan ininya aja, challenge-nya aja sih Pak. Kalau apa di matematika yang di perkuliahan kan kita juga belajar matematika secara abstrak ya, kayak aljabar abstrak gitu-gitu kan. Kalau ini lebih ke terapannya Pak, kayak apa sih lebih kita gimana mengembangkan algoritma kriptografi untuk mengamankan suatu file. Jadi ada yang namanya tuh, oh ya tadi maaf saya kelewat, ada yang namanya enkripsi dan dekripsi. Jadi enkripsi dekripsi itu kan salah satu teknik untuk menyembunyikan data atau file kita ya. Jadi kalau misalnya apa ya kita akhirnya diretas gitu ya, misal ya jangan sampai tapi misalnya kejadian itu si peretas juga tidak akan tahu data kita ini apa gitu isinya untuk data-data krusial terutama ya untuk data perbankan seperti itu. Itu karena sudah di-encrypt dan kuncinya itu kita amankan gitu, Pak. Dan itu pakai kriptografi berarti kan matematika terapan. Jadi di situ sih perbedaannya, Pak. Kalau untuk lebih susah mana sih sama-sama menantang, sama-sama challenging. Gitu. Ya, oke, terima kasih, Dika. Ya, Ya. ya. Monggo, Pak Aris, lanjutkan. Ya, ini ada pertanyaan dari Adriana, angkatan 20. Izin bertanya tentang proses menjadi sandiman. Ini terdengarnya sangat panjang. Apakah di tengah-tengah itu pernah kepikiran untuk menyerah? Misalnya, ya udah deh, balik ke job sebelumnya aja, udah nyaman juga. Motivasinya apa? Ah, ya, pertanyaan bagus ya. Sebenarnya untuk eh, perasaan menyerah atau apa itu kan tergantung mood juga ya. Ups and downs itu pasti ada gitu. Mungkin kalau kepikiran itu ya beberapa kali iya, tapi bukan karena jobnya. Kalau kalau boleh sharing sedikit, mungkin ada sedikit culture shock ketika kita kerja di company swasta, ya big company dengan government gitu. Kayak birokrasinya itu yang membuat kadang sulit gitu ya untuk ini mengikuti alurnya gitu. Tapi kalau misalnya emang kita tetap fokusnya ke job desk kita aja, terus apa? Mungkin kalau kayak aku tuh mikirnya, oh ini bagian dari bela negara gitu. Paling itu yang membuat bertahan nih. Karena kan sebenarnya memang dilatihnya kayak kayak semi militer ya jadinya ya gitu. Ada jiwa patriot dan lain-lain gitu sih. Terima kasih Oh, Adriana pertanyaannya. iya. Jadi itu ada apa, model birokrasi yang berbeda ya rupanya antara swasta dan PNS ya, ASN ya. Betul, betul Pak. Hmm. Kayak contohnya tuh waktu saya jadi data analis gitu kan setiap saya bikin report atau insight itu kan saya langsung direct ya. Misalnya saya Hmm. ditugaskan terus BOD itu ya udah gitu langsung apa diajak meeting, diajak diskusi bersama, nggak ada gap gitu. Tapi Hmm. kalau misalnya di PNS itu benar-benar struktural banget kayak oh dari Hmm. sini harus ke atasan yang mana, nanti atasan yang mana jadi lama Oh, tidak gitu. boleh lompat ya. Gitu Pak. Seperti saya tuh nggak boleh ketemu presiden langsung gitu ya. Iya gitu. Ada ring-ringnya gitu ya Pak, ring satu, Iya, ring berapa. ya, ya, ya. Oh ya, Oke, mungkin sedikit baik. menambahkan juga Pak Ya. untuk tugas Sandiman ya. Hmm. Tadi kan saya fokusnya kan ke tugas yang bentar Pak, izin off ini. Izin Pak, jadi kalau misalnya Sandiman itu untuk yang terampil terutama itu ada lagi tugas tambahannya kontra penginderaan dan jammer ya. Hmm. Maksudnya pembersihan sinyal. Jadi untuk beberapa instansi itu, misalnya ada kunjungan nih dari presiden atau dari orang-orang penting lainnya. Nah, itu nanti ada alatnya, jammer namanya, Hmm. atau kontak penginderaan. Itu untuk mendeteksi, kalau kontak penginderaan untuk mendeteksi ada yang nyadap atau enggak. Hmm. Mic semuanya dicek satu-satu seperti itu. Terus untuk jammer itu untuk membersihkan sinyal. Jadi jarak berapa kilometer, berapa hertz itu akan steril, nggak Hmm. bisa ada gangguan gitu. Hmm. Jadi otomatis handphone juga nggak akan aktif Ya, ya. gitu. Baik.
Oke, terkait dengan ini tadi yang saya sampaikan di awal tentang pembobolan data ya. Gimana memberikan rasa aman ya kepada warga negara seperti saya misalnya, Ya, bahwa di negara itu memang ada sistem proteksi, tapi kan tadi dikatakan tidak 100% aman ya. betul. Terus apa? Gimana menjaga trust kepada warga negara ini ya supaya wah jangan-jangan nih punya saya disadap nih, apa data saya dipakai untuk macam-macam ini ya. Karena kan Nah, sering kita misalnya dapat telepon dari mana, nggak tahu dari mana, intinya apa? Mungkin ada identitas yang dijual dan sebagainya. Itu bagaimana ini? ya, baik. Saya coba menjawab, Pak Ya. Haris. Kalau yang sepengalaman yang saya tahu, salah satu jaminan untuk keamanan meskipun itu belum 100% itu dengan sistem enkripsi itu tadi, yang Hmm. menggunakan kriptografi, ya. Jadi, ketika, data-data yang sudah dimasukkan ke suatu tempat penyimpanan gitu ya, katakanlah suatu storage tertentu, itu kita enkrip dengan suatu kode rahasia gitu kan, otomatis kan ketika, eee, itu tadi terjadi amit-amit kebocoran data kan Hmm. Hmm. tidak bisa langsung diketahui gitu ya, masih Ya. masih misteri gitu ya. Jadi, mereka juga nggak tahu ini isinya apa, seperti itu sih, Pak. Hmm. Paling itu. Kalau, yang lainnya mungkin ya itu, untuk monitoring kan juga berjalan 24/7 ya, bisa dibilang seperti itu. Hmm. Jadi, kalau misalnya ada insiden, sebisa mungkin ditangani dengan cepat gitu. Tapi, untuk tindakan preventifnya itu sih, Pak, yang enkripsi itu Ya. tadi untuk jaminannya, ya. Ya, seperti kalau di WhatsApp kan sering diminta untuk ya 2 kali apa itu inskripsi Iya, ya semacam itu iya, ya. betul, betul. Nah, Nah, contohnya WhatsApp kan itu juga salah satu, jenis, apa, komunikasi yang sudah terenkrip ya, dengan lumayan ya. baik ya, gitu, Pak. Ah, oke. Silakan teman-teman yang lain, ayo ngomong atau boleh dituliskan di chat. Manfaatkan ini apa? Jarang loh ya alumni itu. Dulu waktu ketika masih di kuliah kan nggak ada ya acara seperti ini ya, nggak ada Dulu kan? kalau nggak salah namanya Matemat Cinta ya, Pak? Nah, matematika Iya. itu masih ada sekarang. Iya, Itu iya, offline ya. Ya, offline sekarang ya. kan dunia sudah terbuka lalu jarak tidak lagi menjadi masalah ya. Maka ini Iya. teman-teman silakan memanfaatkan. Sambil nunggu mungkin ini, saya coba share, file PPT yang tadi ya, Oh iya, siapa tahu boleh ada yang ya. Ya, ketinggalan ya, silakan. sebentar. Ya, terima kasih. Nanti mungkin rekaman ini kita juga akan sharekan di apa web Prodi ya supaya nanti siapapun alumni yang bisa apa atau mahasiswa yang bisa yang tidak ikut pada saat ini bisa mengakses ya. Silakan teman-teman lain. Nah, Clara angkatan 21, mari. Nah, penasaran dengan sepertinya ini setiap sandiman sudah mengerti penyimpanan atau maksudnya tahu kerahasiaan-kerahasiaan. Nah, silakan ini. Baik, izin menjawab ya dari Clara Nainggolan, angkatan 21 ya. Eee, apakah setiap seniman sudah mengerti penyimpanan atau tahu kerahasiaan gitu ya? Dan ada nggak sih orang yang kabur membawa data tersebut, mencuri data, atau emang nggak semua bisa mengakses itu? Ya, pertanyaan bagus ya. Selain memang untuk akses itu terbatas, sandiman itu ada sumpah jabatannya, yang tadi kalau misalnya lihat di PPT itu ada etos sandi, itu kan salah satunya kan dapat menjaga kerahasiaan ya. Nah, jadi di situ. Jadi kalau misalnya sampai ada yang membawa kabur atau apa, ya artinya dia, sudah melanggar sumpah dan otomatis pasti akan ditindak secara tegas gitu. Jadi dan selama ini sih nggak ada sih kasus itu, karena memang untuk saniman itu, udah disumpah seperti itu untuk tidak, akan membocorkan rahasia ke mana-mana, itu. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya. Ya kalau niatnya jahat sih akan selalu ada jalan ya. Misalnya Mmm, ASN Sandiman karena mungkin kecewa keluar. Nah, itu sudah tidak iya. kalau jahat Iya, tergantung ya, ya, integritas ya, makanya tadi kan ada CIA itu kan, ya, betul. itu menjunjung integritas juga, seperti yang diajarkan di kampus kan, Ya. untuk selalu menjunjung integritas, nah itu terpakai juga sih di sandi.
Jadi artinya kan memang integritas itu penting, artinya kan kalau memang niatnya jahat itu ya apapun bisa ditempuh dengan berbagai macam cara ya. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi jelas bahwa negara sudah punya mekanisme untuk mengamankan data warganya. Dan teman-teman Sandiman ini punya kode etik yang mengikat itu semua. Oke, terima kasih Tika, kemudian Clara sudah bertanya juga. Silakan kalau ada yang lain. Saya mungkin sedikit bertanya Pak Aris. Ya, Bu. Ya, Tika, jadi kemarin saya waktu studi itu punya teman dosen dari STSN, itu 2 orang yang studi di matematika, dan cerita memang di STSN itu, Sekolah Tinggi Sandi Negara itu ya, bobot mata kuliah matematikanya cukup besar. Jadi banyak dosen-dosen memang yang dari bidang matematika juga termasuk bagian staff-staffnya pun banyak lulusan matematika. Nah, kalau tadi Tika kan bercerita yang bias yang dulu zamannya Tika, kalau yang masuk ke BSSN, ya. BSSN ya itu diambil khusus yang dari STSN, sedangkan kalau yang non itu mungkin seperti lulusan matematika, TI maupun TE kan di Kominfo, lembaga-lembaga tertentu. Nah, mungkin jadi ini, kita kan memang melihat bobot matematikanya, mungkin kita sebagai alumni MAT itu mungkin cukup gitu ya mengimbangi teman-teman yang dari STSN. Tapi sebenarnya mungkin butuh apalagi Tika mungkin keterampilan yang tidak kita peroleh selama kuliah di matematika ini, tetapi mendukung untuk nanti kerja sebagai sandiman itu. Baik, terima kasih Bu Lucy atas pertanyaannya, saya coba jawab. Jadi kalau pengalaman saya, apa yang saya dapat di matematika dan belum dipelajari tapi butuh gitu ya di Sandi itu, terutama IT-nya sih Bu, yang kita tuh mungkin kalah gitu ya sama lulusan STSN gitu. Karena kalau STSN itu kan mungkin mereka juga langsung tiap hari praktek ini kan, dari zaman kuliah gitu kan. Kalau matematika kan tahu teorinya kuat gitu, tapi prakteknya kan masih terbata-bata seperti itu. Jadi saya nggak tahu kalau di TI kurikulumnya apa ya, tapi lebih ke ini Bu, misalnya, apa namanya tuh, teknik-teknik untuk scanning vulnerability atau celah kerentanan di suatu sistem, terutama yang menggunakan OS kali Linux atau Linux apapun itulah ya. Kemudian, penetration testing skill Bu, itu yang kita tuh belum dapat gitu di matematika, karena kan emang fokusnya kan ke logiknya ya, bukan ke itu practice untuk apa ya, penetration testing. Jadi sebenarnya penetration testing sendiri itu nge-hack juga Bu, cuma hacker kerah putih gitu kalau istilahnya orang sandi itu. Jadi hacker itu ada 2 ya, yang kerah putih sama yang non kerah putih ini gitu. Nah, kerah putih atau certified ethical hacker atau hacker yang etis gitu. Nah, itu harus menguasai pentest yang saya nggak tahu kalau di IT kurikulumnya apa gitu Bu. Ya itu yang belum dapat. Ya mungkin ke depannya kalau misalnya ada mata kuliah pilihan, boleh tuh Bu, matematika tapi fokusnya ke situ gitu. Bu. Ya, kalau yang kita sudah punya itu kriptografi ya, tapi belum nggak sampai ke mungkin yang praktek Betul. terlalu kompleks. Iya, kriptografi terus Alpro apa yang mata kuliah yang ada boolean-nya itu juga terpakai itu Bu, lumayan. Sudah, Polisi? Sudah Pak Aris ya. Oke, baik. Yang lainnya, silakan. Kalau PPT-nya ada yang tidak jelas atau ada yang mau ditanyakan mungkin boleh. Iya. Kalau terkait lowongan, sorry, nganu ya, apa mau tahu lowongan kerja gitu ya. Ini kamu kan orang Jakarta kan ya, kerja di Garut gitu ya. Apa kamu katakanlah penyesuaian satu tadi ya, mungkin orang dari kota besar kemudian ke kota kecil dan kemudian lowongannya seberapa banyak tuh ini anunya sandi negara ini misal BSSN atau apa gitu ya. Eh, seberapa banyak sepengetahuan kamu gitu ya. Baik, izin menjawab, Pak. Kalau untuk yang sepengetahuan saya, untuk formasi Sandiman sendiri itu kurang lebih sama dengan formasi, di apa namanya, jabatan fungsional lainnya di PNS ya. Itu rata-rata 1 sampai 2 Pak, untuk tiap instansi. Cuma mungkin keuntungannya Sandiman itu, eee
karena ya mungkin lulusan matematikanya juga masih sedikit gitu ya. Jadi saingannya sebenarnya nggak terlalu banyak, Pak, untuk Sandiman ini gitu. Jadi peluangnya, masih besar. Jadi, krusial tapi, masih besar. Cuma ya betul yang tadi Bapak katakan untuk penyesuaian dari kota besar ke itu, daerah itu memang agak sedikit sulit ya gitu. Jadi, untuk teman-teman mungkin yang juga berminat untuk Sandiman, itu, bisa ditimbang plus minusnya ya. Jadi kalau misalnya, masih pengennya tetap stay di, kota besar gitu ya, ya siap-siap dengan pesaing mungkin juga, lebih banyak gitu ya. Tapi kalau di daerah mungkin saingannya lebih dikit, peluang keterimanya lebih besar, tapi ya itu tadi, fasilitasnya tidak akan senyaman ketika di kota besar seperti itu. Itu di Garut itu penempatan atau pilihan Tika sendiri? Waktu itu, udah pilihan Pak, karena, Oh. waktu itu juga last minute mendaftarnya. Kebetulan yang masih Oh. buka itu, Ya, ya, ya. Apakah di setiap kabupaten atau ya kabupaten ya, itu memang ada Sandiman? Iya Pak, setahu saya, ada ya, karena kebutuhan Hmm. formasi saniman itu sebenarnya, tiap daerah tuh butuh. Cuma Hmm. kemampuan daerah untuk, membuka lowongan itu yang dipertanyakan, Pak. Karena kan Oh, tadi yang seperti saya singgung selain gaji pokok itu kan ada tunjangannya sendiri, yang tunjangan hmm. pengamanan persendian dan tunjangan saniman. Jadi dan itu juga berpengaruh ke tunjangan daerahnya itu, kelas jabatannya tuh cukup tinggi, Pak, untuk saniman. Jadi, untuk daerah yang mungkin kemampuan fiskalnya kurang bagus, Hmm. biasanya mereka belum membuka Hmm. formasi itu gitu, Pak. Ya, ya. Nah, ini ada Nares nih, Nares dari angkatan 2022. Lalu Alan, ya. Nares bertanya tentang suka duka menjadi Sandiman. Oke, silakan dijawab. Lalu dari Alan ini untuk bagian IT di karir Sandiman itu apakah belajar sendiri, pelatihan, lalu bahasa pemrograman atau skill dasarnya itu apa? Silakan. Baik, izin jawab dari Alan dulu ya, untuk Ya. bagian IT ya di karir Sandiman itu belajar mandiri atau mengikuti pelatihan? Lalu bahasa pemrograman atau skill dasar yang perlu dipahami apa aja? Jadi kalau untuk, mmm, belajarnya itu kalau aku pribadi 2 ya. Jadi untuk pelatihannya sendiri dari BSSN itu atau mungkin dari, Diskominfonya juga. Jadi ada yang namanya kalau Kominfo itu menyelenggarakan namanya GTA, Government, Transformation Academy. Itu, teman-teman bisa cek untuk GTA itu, terbuka untuk umum juga, setahu aku mahasiswa juga boleh. Kalau yang government memang ada kelas yang khusus, tapi untuk dari mahasiswa tuh bisa. Nah, itu dari situ. Kemudian kalau untuk mandirinya juga ada, biasanya belajar di Cyber Academy atau ngutak-ngutik di Try Hack Me, teman-teman bisa coba, saran aku bisa ngutik dari sekarang tuh, karena itu, dari level paling pondasi gitu ya, paling dasar sampai ke expert-nya itu akan diajarin di situ. Tapi kalau untuk itu kan baru pelatihan ya, tapi kalau misalnya nanti udah ngerasa, "Oh, oke nih pelatihannya udah cukup," boleh lanjut sertifikasi itu tadi. Kalau di luaran, ya itu yang biasanya sama CompTIA gitu ya, yang C plus, CEH, CPNTES Plus, CISA, kayak gitu. Nah, terus bahasa pemrograman atau skill dasar ya, kalau bahasa pemrograman tertentu sih nggak ada, karena sebenarnya tools-nya itu, eee, yang penting pakai Linux aja sih gitu, dan bahasa pemrogramannya itu menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Karena satu case, insiden itu mungkin akan beda gitu dengan, suatu insiden yang serupa tapi, membutuhkan, skill yang lebih advance gitu kurang lebihnya ya. Dan untuk Aurelia Nares ya, dari angkatan 2022, suka duka menjadi Sandi. Jadi, terus, pengalaman yang terkenang gitu. Nah, mungkin gini ya, jadi sandiman itu kan meskipun sekarang udah zaman now, lebih ke keamanan cyber, tapi prinsipnya itu masih mirip sama zaman dulu. Jadi kalau teman-teman tahu, motonya Sandiman itu sebenarnya berani tidak dikenal, mati tidak dicari gitu. Jadi benar-benar yang di belakang meja dan tidak populer. Nah, bisa dibayangkan ya kurang lebih suka dukanya seperti itu. Nah, untuk di cyber sendiri juga, terutama aku ya karena penempatannya kan di, sini tuh, SDM-nya masih sangat-sangat kurang ya untuk
lulusan IT atau matematika. Jadi berasa single fighter gitu, bisa nggak bisa itu sendirian gitu. Nah, cuma memang ketika akhirnya bisa nanganin ya pasti ada rasa tenangnya gitu ya, tapi ketika enggak kan otomatis lumayan, eee, ya under pressure gitu, tapi nggak apa-apa kok, pasti ada jalan gitu. Biasanya persoalan-persoalan yang disampaikan ke Tika apa? Eee, itu kok yang paling marak itu web divestment slot gacor, Pak, kalau untuk di pemerintah kabupaten itu biasanya itu. Jadi tahu-tahu website-nya itu berubah gitu, jadi Oh, itu ya, 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 slot gacor ya, ya, ya. gitu. Oke, Yang baik, terkenang silakan tadi lagi. belum dijawab, Tika. Yang terkenang tadi apa yang paling Oh, yang mengesan Wah, paling dari terkenang. Saniman? iya, yang paling terkesan ya, ah, karena mungkin gimana ya, 3 tahun itu kalau di PNS itu kayak belum apa-apa gitu ya, jadi belum banyak yang bisa diceritakan. Tapi kalau untuk yang paling terkenang ya ini sih, justru ketika ketika pelatihan ya, pelatihan di BSSN karena setiap pelatihan itu, kita tuh diasramakan gitu. Diasramakan selama sekian minggu gitu ya di asrama BSSN. Nah itu nantinya itu kan, ketemu sama teman-teman nggak cuma dari, bidang saniman di pemerintahan yang Kominfo ya atau pusat, tapi juga sama TNI, angkatan-angkatan gitu. Nah, mungkin itu yang terkenang itu ketika waktu pelatihan sama TNI itu kan, ya seperti kita ada kunjungan ke museum, terus kita nggak tahu alat itu apa, terus diceritain langsung gitu sama yang udah pengalaman di situ, yang senior-senior dari TNI. Nah, itu berkesan banget sih karena ngerasa, wah ini nggak semua orang itu tahu dan, bisa bisa dijelaskan sedetail ini gitu. Kalau nggak ikut Sandiman atau nggak menjadi Sandiman ini kayaknya nggak mungkin dapat akses ke situ. Jadi kayak dapat privilege aja gitu untuk akses ke beberapa ini ya, rahasia negara dan benda-benda yang Hmm. terkait ya gitu. Itu sih paling. Oke, saya mewakili ini teman-teman yang biasanya mau lulus cari kerja nih. Eh, yang pertama kali ditanyakan atau bisa menjadi concern pertama itu biasanya salary ya. Iya iya. Kalau tidak di deskripsi, mungkin boleh di-sharingkan di sini. Boleh boleh, Pak. Untuk salary-nya memang, pastinya beda ya, apa, dengan big company, itu bukan rahasia lagi karena itu ada di internet. Teman-teman Ya. bisa cek sendiri untuk gaji pokok yang tadi kan, udah disebutkan juga ya untuk lulusan S1, apapun jurusannya pasti kan masuk ke 3A. Nah, itu berarti salary-nya berapa itu bisa dilihat di tabel ya yang udah ada di internet-internet gitu. Cuma, nggak tahu nanti ketika single salary diterapkan apakah berubah atau sama, karena sampai sekarang, single salary itu, belum berlaku. Untuk kenaikan yang digembar-gemborkan berita yang 8% itu juga belum berlaku gitu. Jadi Belum masih ya? iya belum, Pak, jadi masih pakai yang Presidennya belum lama. dilantik. Iya. Terus untuk nah yang beda mungkin di tunjangannya, Pak. Kalau kalau apa, saya boleh sharing gitu ya, kalau Diskominfonya itu atau instansi atau lembaganya yang pusat itu jelas besar. Kalaupun daerah mau yang besar itu, bisa di provinsi. Saya ambil contoh di Provinsi Jawa Barat, itu hanya tunjangan daerahnya aja untuk kelas Sandiman itu kan kelas 8 itu di 14 juta Pak, Mm-mm. itu Terus kalau, apa namanya, itu belum termasuk tunjangan fungsional Sandiman dan tunjangan pengamanan Hmm. persandian. Hmm. Tapi kalau untuk, daerah tingkat 2 di bawahnya yang seperti kabupaten, nah itu biasanya menyesuaikan dengan UMR daerahnya masing-masing, Pak. Jadi Hmm. seperti yang Hmm. Garut itu ya masih rendah seperti itu. Jadi, saran kalau untuk teman-teman yang mencari pekerjaan, apa, kalau misalnya emang, oh pusat susah tapi daerah juga, apa, ada potensi salary-nya rendah nih gitu, padahal kan kita mengejar kesejahteraan. Nah, ambil aja yang provinsi kalau kalau Hmm. kataku gitu Hmm. sih, ya. Itu Oke. di Jogja juga kan ada itu Ya, ya. Diskominfo Provinsi Jogja ya. Nah, ini ada tips ini ya, berarti ya. Yang Mhm. mahal kan tuh, Pak? Yang mahal uang tutup mulutnya, Pak. Wah, Tunjangannya tadi, Pak. Tadi kan harus menyimpan rahasia negara itu kan nah harus iya. kan seperti ya ini kan kalau apa di instansi pemerintah seperti eh,
di pajak ya, pajak atau keuangan dan seterusnya itu kan ada tunjangan khusus kan ya, supaya Ya. Heeh. orang pajak itu nggak mudah disuap gitu ya, nggak mudah asumsinya gitu ya. Jadi dengan gaji tunjangan besar itu nggak mudah disuap. Jadi apa tiap apa ya pegawai negeri itu kan kerjanya di mana tunjangannya kan beda-beda gitu. Saya punya temen itu juga di Departemen Keuangan, tunjangannya luar biasa ya. Gitu. Seperti Iya. ini juga saya pikir tadi ya di anu ya apa sandiman ini satu ya apa ya sangat penting ya vital ya di negara ya tentang ini, ya, itu. Istilah saya tadi minta maaf tadi mungkin namanya uang untuk mulut gitu ya. Tapi artinya Iya. maksud saya tunjangan itu gitu ya. Ya, siap, Pak. Beda komentar aja Pak. Iya. Jadi profesi ASN, halo, tes. Rupanya juga Ya, ada sisi menariknya juga ya. Jadi artinya dulu kan pamor ASN dan sempat ya turun ya, tetapi sekarang sudah mulai naik lagi. Bahkan ketika punya profesi yang khusus seperti Sandiman ini ya memang punya tunjangan khusus juga yang berbeda dari ASN yang lainnya. Oke, Mungkin sedikit ya, menambahkan Pak ya, terkait yang ASN zaman now gitu ya. ya. Mungkin kalau nggak semua jabatan fungsional mungkin ya Pak, karena kan rumornya kan bakal diganti sama AI. Nah, Hmm, keuntungan jadi sandiman tuh salah satunya itu, ketika banyak yang istilahnya diganti sama AI, justru sandiman ini kan yang ngontrol kan, gimana ya, biar AI-nya itu tetap dalam koridor yang tepat gitu. ya, ya. Oke, baik, silakan teman-teman. Masih ada waktu. tunjangannya lebih besar dari tunjangan dosen Pak. Wah, iya. Oh. Tapi kita bangga melahirkan apa alumni-alumni yang gajinya Saniman ya. besar-besar. Ada yang ini ya. Upahmu bisa di surga. Tapi katanya Pak Anto itu nganu kemarin ketika pengumuman guru besar itu Pakmu apa besar surga tapi ngambil sendiri-sendiri Pak katanya. Moga-moga tidak dienkripsi ya. Oh ya, Baik, untuk, silakan izin Pak, teman-teman untuk yang lain. pelatihannya mungkin, boleh saya share ini PDF untuk, Oh ya, karir path-nya ya? Sebentar saya boleh, cari dulu ya, boleh. Pak. Ya. Oke, teman-teman lain. Nah, ini mumpung ketemu dengan alumni, nanti kita masih akan mendatangkan alumni-alumni yang lain dengan profesi yang bervariasi supaya Anda punya gambaran yang cukup lengkap tentang dunia kerja. Tapi manfaatkan ya waktu yang sedikit ini. Baik, sepertinya sudah tidak ada ya Pak ya. Saya Oke. kembalikan ke Pak Hartono. Terima kasih Tika atas waktunya dan selamat menunaikan karir dengan sukses. Semoga nanti Ya, semakin meningkat terus-menerus. Ya. amin. Ya. Izin Ya, mungkin terima kasih nanti Pak dokumennya Aris. saya kirim ke Pak Aris saja ya untuk disebarkan ke Oh grup iya mungkin. boleh. Ya, Ya, nanti saya sulatkan. Ya. ya. Baik Pak Hartono. Ya. Ya, terima kasih Pak Aris. Terima kasih sekali Tika. Satu hal yang saya senang apa dengan acara ini selalu memberikan kebaruan gitu ya. Kebaruan dan untuk saya sendiri apa ya? Saya suka gitu ya. Saya mau mendengar apa ya? Passion lebih ke passionnya mendengar alumni bercerita tentang hal-hal di luar sana yang kami sendiri mungkin tidak tahu gitu ya dan kami belajar banyak dari apa yang disampaikan ya termasuk juga disampaikan Tika ini ya sesuatu yang baru dan apa ya senang gitu ya kita kita bangga dengan apa yang telah dicapai dan perjuangannya gitu saya masih ingat ketika dulu apa kuliah juga perjuangannya luar biasa gitu ya sampai lulus gitu ya kemudian sekarang juga apa berkarir gitu ya di instansi yang ya bagi negara adalah instansi yang vital gitu ya penting gitu ya terima kasih itu mungkin Bu Lucy sebagai wakil prodi monggo Bu silakan. Baik, terima kasih Pak Hartono. Mungkin ya sekali lagi kami atas nama Prodi mengucapkan terima kasih untuk Tika atas kesediaannya sudah berbagi ini dan semoga ini menjadi awal ini ya Tika
awal komunikasi kita yang lebih intensif gitu ya. Nanti suatu saat mungkin kami akan mengundang Tika untuk acara yang lebih besar gitu. Ini teman-teman kebetulan tahun ini juga ada Matema Cinta. Nah, mungkin ini Kak Tika ini bisa jadi salah satu alternatif. Biasanya kan kita menghadirkan satu alumni gitu ya kalau mau lebih fokus ini mumpung zamannya AI gitu ini terkait sandiman itu nanti mungkin bisa juga jadi alternatif. Prani Esra ini ketua HMM kita tahun ini Kak Tika ini angkatan 2022. Hai, halo. Ya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih dan juga mungkin untuk teman-teman yang hadir di sini juga terima kasih meskipun saya tahu setiap Sabtu sebenarnya teman-teman mahasiswa cukup padat kegiatan Pak Aris dan Pak Hartono. Minggu lalu baru saja LDK ya dari yang teman-teman HMM dan saya lihat hampir semua yang hadir di sini juga kemarin ikut yang angkatan 23 dan 22. Semoga nanti ke depan tetap ya semangat untuk mengikuti acara ini karena ini sebenarnya kami adakan untuk teman-teman juga. Jadi kalau punya banyak wawasan mengenai peluang kerja lulusan alumni MAT itu kan semakin memotivasi kita ya untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih juga Pak Hartono yang telah mengkoordinir acara ini dan juga Pak Aris. Oke, mungkin itu saja Pak Hartono, saya kembalikan lagi ke Pak Hartono. Ya, oke. Terima kasih Bu Lucy mewakili. Bu Lucy ini Wakaprodi gitu ya. Kemudian tadi Kaprodinya sekarang Pak Heri, tapi mungkin berhalangan hadir gitu ya. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman gitu. Ini alumni talk yang ke-7. Kita mungkin akan akhiri. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Tika untuk Ya, silakan, baik. sebelum kita akhiri. Terima kasih banyak untuk semuanya ya, untuk Pak Hartono, Pak Aris, Bu Lucy untuk sudah mengundang saya. Saya mohon maaf kalau misalnya masih ada paparan yang mungkin kurang jelas dalam PPT maupun dalam lisan. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah hadir, untuk antusiasnya, untuk pertanyaannya. Semoga sukses terus untuk kita semua. Amin. Ya, terima kasih Tika. Oke, kita akan akhiri gitu ya. Acara ini saya punya utang sama Teddy berkaitan dengan alumni yang studi gitu ya. Tapi bukan bulan ini acara alumni talk ini kan kita selenggarakan tiap bulan sekali gitu ya. Tapi yang bersangkutan yang mau hadir gitu ya, yang di Birmingham itu akan hadir di bulan April gitu ya. Jadi Teddy walaupun sudah katakanlah nanti wisuda tetap masih bisa join gitu ya, alumni talk gitu ya di bulan April. Nanti akan ada pembicara dari Birmingham gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan waktunya dengan Birmingham supaya tidak nunggu. Untuk bulan depan kita akan ada acarakan alumni talk yang ke-8 itu sekitar tanggal 23 dengan pembicara ya wanita juga gitu ya yang bekerja di bidang insurance gitu ya, asuransi dan risk gitu ya, terkait dengan risk ini jadi sangat relevan dengan matematik. Oke Bapak Ibu, Tika dan juga teman-teman kita akhiri ya. Terima kasih semua. Selamat siang, selamat mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Selamat Terima pagi. kasih. Terima Selamat kasih. siang. Ya, Salam terima untuk kasih. Pak Heri dan Pak Sudi. Oh ya. Ya, ya kita sampaikan ya, Baik. ya, terima Izin kasih. live ya Bapak Ibu. Ya. Ya, mari. Ya.